ketika Petruk jadi ratu. Ya. Pemainnya adalah Mr. Mulyono. Ya kan? Karena di Indonesia itu filosofinya filosofi Jawa. Jadi begitu Petruk jadi ratu, semua jadi gila. Jadi orang waras, qalilun, sedikit sekali dulu. 10 tahun kemarin itu banyak orang gila. Ini fakta. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Allah benturkan sekarang. Petruk, Gareng, Bagong. Dibenturkan sama Allah. Nyata kan? Oleh karena itu, umat Islam Indonesia sekarang wajib apa? Mengucapkan kalimat tahmid alham sambil minum kopi. Seperti itu. Jadi sekarang Petruk, Gareng, Bagong saling berbenturan. Dibenturkan oleh Allah. Dolim sama dolim saling serang menyerang. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Pagi ini kita membahas satu tema yaitu tasyakur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sejarah menjadi amat penting dalam perjalanan peradaban manusia. Di tengah masyarakat, artinya sebagai pelajaran hidup yang telah dilalui oleh pendahulu-pendahulunya. Selain untuk mengungkap jati diri satu bangsa atau peradaban, sejarah juga sebagai bahan motivasi, spirit, semangat, dan sekaligus bahan muhasabah atau introspeksi. Supaya tidak terjatuh dalam lubang yang sama. Atau mengulangi kesalahan yang sama yang pernah dialami generasi sebelumnya. Karena sejarah pasti akan selalu terulang dengan aktor yang berbeda. Oleh karena itu, ulama-ulama Ahlus Sunnah menjadikan sejarah menjadi artinya ibrah yang patut dipelajari.
Jadi sejarah dengan berbagai pelajaran atau ibrah yang dikandungnya teramat penting untuk disimak. Oleh karena itu ulama-ulama salaf, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, terlalu keras Pak. Iya. Soalnya suara saya sudah keras. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi poros kedoliman dengan poros kedoliman Allah benturkan. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah, salah satu imam madhab, ya, menegaskan, kalau sudah ke poros kedoliman dengan poros kedoliman itu dibenturkan oleh Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Fatawa, beliau mengeluarkan fatwa, umat Islam seluruh dunia wajib mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Itu Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ketika Petruk jadi ratu, ya, pemainnya adalah Mr. Mulyono, ya kan? Karena di Indonesia itu filosofinya filosofi Jawa. Jadi begitu Petruk jadi ratu, semua jadi gila. Jadi orang waras qalilun, sedikit sekali dulu. 10 tahun kemarin itu banyak orang gila. Ini fakta. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Allah benturkan sekarang. Petruk, Gareng, Bagong. Dibenturkan sama Allah. Nyata kan? Oleh karena itu, umat Islam Indonesia sekarang wajib apa? Mengucapkan kalimat tahmid alham sambil minum kopi. Seperti itu. Jadi sekarang Petruk, Gareng, Bagong saling berbenturan. Dibenturkan oleh Allah. Dolim sama dolim saling serang menyerang. Ini sudah sunatullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, itu tadi saya mencoba untuk memberikan ilustrasi bagaimana kondisi internasional dan kondisi nasional. Sama. Apa yang terjadi di dunia internasional dan apa yang terjadi di skop nasional sama. Oleh karena itu, kewajiban umat Islam Ahlus Sunnah, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengeluarkan fatwa dalam kitab Majmu' Fatawa, umat Islam wajib mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillah. Film G30S PKI itu di seluruh kodam-kodam seluruh Indonesia. Ya. Dan kemudian di samping pemutaran film G30S PKI, Pak Gatot Nurmantio pada saat itu minta untuk tahfidzul Quran, artinya bukan semaan Al-Quran, tahfidz Al-Quran, membaca Al-Quran seluruh Indonesia, ya, dalam rangka peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau galakkan mulai dari kodam-kodam seluruh Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita mencoba untuk membuka sejarah. Bagaimana saat Indonesia dijajah oleh Belanda. Jadi saat Indonesia dijajah oleh Belanda, dulu Belanda itu memberikan stigma kepada umat Islam radikal. Nah sekarang kata radikal itu muncul lagi. Ketika Indonesia dijajah oleh Cina. Muncul lagi kan? Umat Islam dituduh radikal.
Berarti Indonesia sedang dijajah oleh Cina. Jadi stigma radikal itu dijadikan hantu oleh Cina untuk menjadikan umat Islam musuh nomor satu. Itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya penjajah Belanda ngutus seorang orientalis. Namanya Christian Senokhogronya. Ini orangnya. Supaya diterima oleh umat Islam di Jawa, Christian Senokhogronya ini merubah nama jadi Abdul Ghaffar supaya diterima oleh umat Islam di Jawa ini. Namanya dirubah jadi Abdul Ghaffar. Padahal orang Christian Senokhogronya sampai mati tetap Kristen. Tapi supaya diterima oleh umat Islam di Jawa, dia berubah jadi Abdul Ghaffar. Ya kan? Dirubah namanya jadi Abdul Ghaffar. Jadi sama dengan ketika saya masuk ke Peniwen itu. Desa Peniwen. Saya mengenalkan kepada orang-orang Peniwen, siapa namanya? Pak Andreas. Andreas. Padahal nama saya Andri, ya kan? Supaya saya diterima di desa Peniwen, ya kan? Alhamdulillah, saya pakai nama Andreas. Alhamdulillah, gereja Pantai Kosta kita beli. Nah itu Pak. Jadi ternyata itu strategi itu Pak. Ya kan? Alhamdulillah gereja Pantai Kosta yang ada di desa Peniwen, saya beli. Waktu itu ibu-ibu majelis taklim yang ada di Malang, kita minta, ayo urunan, alhamdulillah kita beli gereja Pak. Gereja Pantai Kosta itu kita beli. Tapi saya pakai nama Andreas. Nama saya Andri, tapi tak dipoles jadi Andreas. Ya percaya itu Pak. Jadi pendetanya percaya. Saya waktu itu belum pakai jenggot, tidak ada. Gua kalau pakai jenggot ya itu nggak akan mungkin percaya. Saya waktu itu belum punya gen sama PKB, padahal podo-podo NU. Diadu. Sampai di media sosial siap perang, padahal podo-podo NU. Bodoh Pak. Muhammadiyah, Karsalafi. Diadu. Tokoh-tokoh dengan tokoh, ormas dengan ormas. Ya Allah. Ini pola geraknya Cina untuk adu domba umat Islam. Jadi makanya kita belajar sejarah ini, tibane sejarah berulang. Yang jadi pertanyaan kita Pak, kenapa sih yang diadu domba kok seneng gitu loh Pak? Kira-kira apa Bu? Ada fulusnya. Astagfirullah. Pak, Malang ini. Kalau ngikut yang itu tadi, datang Alphard. Mobil Alphard datang ke rumahnya. Tidak hanya Alphard, tapi Pak, miliar. Itu sudah terjadi di Malang. Siapa yang ikut ini tadi, adu domba ini tadi, akan dapat Alphard dan fulus sekian M. Astagfirullah. Ini Malang, apalagi Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Inilah. Makanya saya kembali untuk mengingatkan sejarah. Ternyata sejarah itu berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Ya memang yang jadikan ikonnya itu Mulyono ini Pak. Ini yang dijadikan ikon untuk merusak Indonesia selama 10 tahun. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah,
Bapak-bapak, ibu-ibu kan tahu sendiri kan, bagaimana wajah hukum di Indonesia. Ya kan? Itu kan sudah jadi ejekan orang-orang luar negeri. Bayangkan, Bapak tahu sendiri itu Tom Lembong. Itu orang Kristiani. Ya kan? Tom Lembong itu kan orang Kristiani. Nggak pernah makan korupsinya. Nggak pernah melakukan kebijakan, semuanya itu atas perintah presiden. Langsung kena 4,5 tahun penjara. Tapi alhamdulillah Presiden Prabowo. Kenapa? Karena memang kondisi hukum di Indonesia ini masih mengikuti Mr. Mulyono. Sehingga akhirnya Presiden Prabowo memberikan abolisi, amnesti, dan abolisi kepada Tom Lembong. Alhamdulillah, Tom Lembong kemarin bebas. Ya kan? Jadi akhirnya Presiden Prabowo memang itu tadi wajah hukum di Indonesia ini dirusak oleh Mr. Mulyono ini 10 tahun. Sehingga akhirnya Presiden Prabowo melakukan perubahan hukum ini lewat abolisi dan jabatan strategis Wali Songo. Tapi sayang Pak, di Indonesia ini jahatnya penjajah Belanda ini. Bagaimana para Wali Songo itu mengatur negara, itu sampai sekarang itu disimpan di Museum Belanda. Yang disisakan di Indonesia, di Jawa Timur ini apa Pak? Pusara sama pusaka. Pusaka sama kuburan sama pusaka. Sampai akhirnya dibuatlah film Wali Songo. Dan filmnya benar-benar penuh dengan mistik. Padahal Pak, Wali Songo itu ulama, orang yang alim, ulama. Tapi di film Wali Songo, coba Bapak lihat di filmnya itu. Ngelewati pohon kolang-kaling. Habis itu disebul ini, akhirnya kolang-kalingnya jadi emas. Jadi filmnya itu mistik, Pak. Penuh dengan kesyirikan. Padahal Wali Songo itu orang yang alim. Ya kan? Ahlus sunnah. Sampai dibuat seperti itu. Ini jahatnya penjajah itu seperti itu. Sehingga ilmu pemerintahan Wali Songo itu disimpan di Museum Belanda. Sementara umat Islam di Jawa Timur cuma disisai kuburan sama pusaka. Nah, itu. Sehingga akhirnya sampai-sampai kalau ke kuburan Wali Songo itu melebihi haji dan umroh. Ya kan? Sampai seperti itu. Sampai ada fatwa seperti itu kan nggak benar itu, Pak. Iya kan? Sampai nek wis ning 9 wali ditambahi Jombang, ya. Wis iku ngalang-alai haji dan umroh. Jadi 9 wali ditambah Jombang. Jombang makamnya Gus Dur gitu. Itu ditambahi itu tadi sampai akhirnya seakan-akan melebihi haji dan umroh. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Inilah padahal ya Allah, Pak. Sunan Giri. Coba itu beberapa seperti jabatan-jabatan para wali itu sebagai jaksa, bahkan mengawasi sultan, memegang mandat, menjalankan roda kepemimpinan. Bahkan Sunan Giri dipanggil dengan sebutan penata agama, panato agama. Roda kepemimpinan dari yang dijalankan oleh Raden Patah. Begitu juga sunan-sunan yang lain, Sunan Kudus, ahli dalam perundangan, dalam peradilan, pengadilan, mahkamah, secara formal,
bahkan siasah, jinayah, ya kan? Had, kisos, takdir, perkara zina, aniaya, akdiyah, perikatan, kontrak sosial, syahadah, ya kan? Perwalian, imamah, siasah, jihad, kompetisi, panahan, nadar, perbudakan, perburuan, penyembelihan, akikoh, makanan, masalah bid'ah dan lain-lain. Itu benar-benar sudah diterapkan oleh Wali Songo di kerajaan Demak.